Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @niskala_skala. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mbok Mardia. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, di luar sudah hujan, ucap Yuparti mengejutkan Mbok Mardia yang sedang berdiam diri di pendopo pribadinya. Mbok Mardia bergegas melangkah keluar dengan membawa ember hitam berukuran sedang. Ia menyincing jariknya agar memudahkan berjalan. Mbok Mardia menuju talang air untuk menampung air hujan. Ia mendongakkan wajahnya menatap langit yang gelap disertai derasnya hujan. Senyuman tersulam di bibir kecilnya. Mbok Mardia begitu populer di kalangan pemuda dan hampir seluruh laki-laki di desa Pekuncen, baik yang beristri maupun yang duda. Bukan tanpa alasan. Meskipun Mbok Mardia adalah seorang janda, namun usianya masih 24 tahun. Ia menjanda akibat kegagalan pernikahan mudanya dengan suami pertamanya. Untunglah Mbok Mardia belum dikaruniai seorang anak. Hal itu yang membuat para lelaki kian jatuh hati kepadanya. Tubuhnya yang tinggi semampai, badannya berisi sempurna, kulitnya kuning langsat, dengan lesung pipit yang menawan dan sangat manis. Sehari-hari Mbok Mardia selalu mengenakan kemben dan jarik. Tidak lupa selendang tipis yang ia selempangkan untuk menutupi dada dan kedua pundaknya. Rambutnya disanggul rapi dan indah. Semenjak menjanda, Mbok Mardia hidup sendiri di rumah warisan orang tuanya. Ia hanya ditemani oleh abdi setianya, Yuparti. Orang tua Mbok Mardia adalah semi bangsawan. Tidak heran jika rumah mereka besar dan mewah di zaman itu. Tanah miliknya pun ribuan hektar. Terlebih Mbok Mardia adalah anak tunggal. Semua orang selalu terpana akan kecantikan dan hartanya. Tidak terkecuali Ridwan, seorang pemuda berusia 23 tahun. Ia merupakan anak kepala desa. Karir Ridwan pun terbilang cukup cemerlang. Ia bekerja di sebuah kantor pos. Meskipun orang tuanya sering mencarikan jodoh yang tidak kalah cantik dengan Mbok Mardia, namun Ridwan justru sangat tergila-gila dengan Mbok Mardia. Dia berkali-kali meminta orang tuanya untuk melamar Mbok Mardia untuknya, namun orang tuanya selalu menolak keras. "Nah, kamu itu bujang ganteng. Banyak yang mau sama kamu. Perempuan kan banyak, kenapa harus sama janda?" bantah Pak Mingan, ayah Ridwan, sekaligus kepala desa Pekuncen. Namun Ridwan kian hari kian memberontak. Ia tidak segan melawan kedua orang tuanya untuk bisa mendapatkan keinginannya. Akhirnya Pak Mingan menyerah dengan sikap Ridwan yang semakin semena-mena. Ia menuruti kemauan Ridwan untuk melamar Mbok Mardia, dan Mbok Mardia menerima lamaran Ridwan. Tidak lama setelah itu mereka pun menikah. Namun, dengan Mbok Mardia sudah menikah dengan Ridwan, sama sekali tidak menyurutkan para lelaki untuk menggoda Mbok Mardia. Ridwan seringkali cemburu. Akhirnya ia melarang Mbok Mardia keluar rumah sendirian tanpa dirinya. Mbok Mardia pun menuruti kemauan Ridwan. Ia sebenarnya istri yang taat dan penurut. Itu membuat Ridwan semakin menyayanginya. 1 tahun pernikahan mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga muncul gosip warga bahwa mungkin Mbok Mardia itu mandul. Karena di pernikahan pertamanya pun tidak kunjung punya anak, padahal sudah berjalan 6 tahun. Namun gosip tersebut ditepis jauh-jauh oleh Ridwan yang tidak terima dengan dugaan-dugaan warga terhadap istrinya. Akhirnya 4 bulan kemudian ada kabar gembira dari Mbok Mardia. Ia hamil anak pertamanya. Ridwan langsung memberi woro-woro kepada setiap orang yang ia temui di jalan bahwa istrinya hamil. Warga pun turut senang mendengar kabar baik tersebut. Ridwan dan Mbok Mardia sering terlihat berjalan-jalan keliling desa di pagi dan sore hari. Keduanya nampak sangat bahagia. 9 bulan kemudian Mbok Mardia melahirkan. Ridwan memanggil seorang dukun beranak. Beberapa tetangga datang ingin menyaksikan anak Mbok Mardia,
Ridwan pun mempersilahkan dengan senang hati. Mereka semua menunggu di ruang tamu selama prosesi lahiran berlangsung. 30 menit kemudian, suara tangis bayi pun terdengar. Brak! Tiba-tiba Mbah Jum, si dukun beranak, keluar dari kamar Mbok Mardia dengan terburu-buru dan dengan wajah ketakutan. Ia menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah dalam kamar. Itu bayi setan. Bayi seperti itu jangan dibiarkan hidup. Bayi itu harus mati, ujar Mbah Jum gelagapan. Ia kemudian bergegas keluar rumah yang disusul oleh Ridwan sambil memanggil-manggil nama Mbah Jum. Mbah, kembalilah ke sini. Sampean harus tanggung jawab. Ini semua salahmu. Umat Ridwan masih mengejar Mbah Jum. Warga yang menyaksikan hanya terdiam kaku, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tidak berselang lama Ridwan kembali masuk dan salah satu warga bernama Bu Rusti memberanikan diri untuk bertanya. Kenapa sih Mas Ridwan? Ada apa? Namun Ridwan tidak menghiraukannya. Ia segera masuk ke kamar dengan wajah penuh amarah. Bu Rasti dan warga lain mencoba mengikuti ke kamar. Dan alangkah terkejutnya mereka bahwa bayi yang dilahirkan Mbok Mardia dalam keadaan mengidap kelainan langka, jika menurut bahasa medis disebut ciklopia. Namun zaman itu belum ada istilah medis. Namun tidak ada raut kesedihan di wajah Mbok Mardia mengetahui bayinya lahir dalam kondisi cacat. Ridwan segera membubarkan warga dan mengusir dari rumah mereka. Sekembalinya Ridwan ke kamar, terlihat Mbok Mardia tengah memakan bayinya sendiri hidup-hidup. Ridwan yang melihat hal tersebut tidak begitu kaget, namun ia tetap kesal dengan istrinya. Apa hidup kita harus seperti ini terus? Sampai kapan? Tanya Ridwan sembari duduk di tepian kasur dan menutup matanya dengan kedua tangannya. Mbok Mardia tidak menggubris, ia tetap asik menikmati santapannya malam itu, yaitu bayinya sendiri. Saat itu tinggal tersisa bagian jari-jari kaki dan otak sang bayi. Kamu mau? Tanya Mbok Mardia kepada suaminya sambil menjulurkan jari-jari kaki yang mungil dan otak bayi. Mulutnya belepotan darah sampai ke giginya. Ridwan hanya terdiam dan sayup-sayup terdengar suara isak tangisnya. Mbok Mardia yang menyadari hal itu ikut duduk di samping suaminya. Kita sudah buat perjanjian di awal, Mas. Kalau keadaanku seperti ini, aku sudah tidak bisa lepas dari keadaan ini. Katamu mau menerima aku apa adanya. Sekarang kok kamu malah menyesal sudah nikah sama aku? Ucap Mbok Mardia lesu, sementara jari-jari mungil dan otak bayinya masih ia genggam. Tapi sampai kapan, Duk? Aku pun ingin seperti orang tua lain yang bisa punya anak. Aku pengen mengasuh anak. Suara Ridwan kian parau. Mbok Mardia hanya terdiam. Ia kemudian pergi meninggalkan Ridwan seorang diri. Mbok Mardia menuju ke ruangan belakang rumahnya. Ruangan tersebut berisi beberapa toples yang di dalamnya berisi air dan otak-otak kecil. Ia kemudian memasukkan otak bayinya tadi ke toples yang masih kosong. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil pisau. Di rumah mereka memang hanya ada mereka berdua, karena sejak menikah dengan Ridwan, Mbok Mardia tidak lagi memperkerjakan Yuparti. Mbok Mardia berjalan menuju kamar dan mendapati Ridwan sudah terbaring di atas kasur. Ia lalu berlari dan menusuk dada Ridwan belasan kali, sampai akhirnya Ridwan pun mati dengan luka tusukan yang begitu mengenaskan. Mbok Mardia kemudian tertawa puas menyaksikan dirinya telah membunuh suaminya. Ia kemudian menyeret tubuh Ridwan, dibawanya ke ruangan belakang, dan dia potong-potong tubuh Ridwan menjadi 12 bagian. Kemudian ia memasak bagian paha dan lengan Ridwan, lalu ia makan. Semuanya ia lakukan tanpa merasa bersalah dan menyesal. Ini Mas, ini akibatnya kalau kamu kebanyakan bicara dan kebanyakan protes. Mbok Mardia bicara dengan nada tinggi disertai tawa yang tidak kalah keras. Sedangkan daging Ridwan sudah selesai ia lahap. Keesokan harinya Mbok Mardia memberi pengumuman kepada warga bahwa semalam suaminya pergi begitu saja dengan membawa bayi yang baru saja ia lahirkan. Katanya, Ridwan malu dengan kondisi bayinya yang cacat. Dia ingin pergi jauh mengasingkan diri bersama sang bayi agar si bayi tidak mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Cerita tersebut ia karang untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun yang aneh, ceritanya hampir mirip dengan kegagalan rumah tangganya yang pertama. Kala itu Mbok Mardia pun mengumumkan kepada warga bahwa suaminya yang pertama pergi meninggalkan dia karena mereka sempat bertengkar hal sepele.
dan sampai 1 tahun tidak pernah kembali hingga sekarang. Warga mulai mencurigai Mbok Mardia yang bersikap aneh. Bahkan sejak Ridwan menghilang, ia sering terlihat mengayuh sepedanya tengah malam sendirian, entah menuju kemana saat itu. Namun, arahnya selalu menuju Jalan Watu Gudik. Jadi di desa Pekuncen ada sebuah situs Watu Gudik. Di sana hanya berisi sebuah lahan yang tidak terlalu luas dengan 3 batu raksasa, dan batu-batu tersebut memiliki banyak benjolan-benjolan abstrak yang menyerupai gatal-gatal pada manusia. Batu tersebut memang dikeramatkan oleh warga desa Pekuncen, mengingat banyaknya kejadian aneh yang terjadi di sana. Hal tersebut berlangsung cukup lama sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya salah seorang warga berinisiatif untuk mengikuti Mbok Mardia. Dan benar saja, ia menuju situs Watu Gudik. Di sana ia melepaskan selendang penutup dada dan pundaknya. Yang tersisa hanyalah jarik dan kemben. Ia juga mengurai rambutnya. Kemudian ia mulai bersimpuh di depan salah satu batu yang terbesar. Entah apa yang dia lakukan, namun dia berdiam diri dengan posisi itu dengan cukup lama. Lalu beberapa saat kemudian sayup-sayup angin yang sangat-sangat dingin menerpa tempat itu, disertai dengan suara petir yang menggelegar. Hujan deras pun turun. Dan di saat itulah Mbok Mardia tertawa-tawa kegirangan sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Ia juga melompat-lompat seperti anak kecil. Warga yang melihat hal tersebut merasa ngeri dengan pemandangan itu. Ia bergegas pulang sebelum Mbok Mardia menyadari keberadaannya. Berita pun menyebar cepat. Warga menjuluki Mbok Mardia telah gila karena ditinggal berturut-turut oleh kedua suaminya tanpa alasan yang pasti. Namun yang namanya laki-laki masih banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Mbok Mardia. Pada suatu malam Mbok Mardia lewat di depan pos ronda. Di sana ada 4 orang laki-laki yang kebetulan sedang berjaga. Otomatis kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh keempat laki-laki mata keranjang tersebut. "Mbok Mardia, kok sampean ayu tenan toh, Mbak?" Goda seorang pemuda bernama Parno. Ketiga laki-laki yang lain juga turut menggodanya. Mbok Mardia hanya diam, tidak melawan atau menepis tangan-tangan yang menyentuh tubuhnya secara kurang ajar. Tetapi tiba-tiba tanpa disangka, Mbok Mardia menusukkan pisau di dada Parno. Seketika Parno jatuh tersungkur di tanah dan ketiga teman rondanya langsung lari terbirit-birit meninggalkan Parno begitu saja. Mbok Mardia segera menyeret tubuh Parno yang sekarat, belum mati. Ia memang sengaja tidak langsung membunuh Parno karena ia berencana untuk memperkosa Parno agar dirinya bisa hamil. Mbok Mardia membawa Parno menuju sebuah kebun yang jauh dari pemukiman warga. Di sana ia mulai melucuti seluruh pakaian Parno dan memperkosanya dengan kejam. Setelah semua selesai, Mbok Mardia menghabisi Parno dengan menusuk puluhan kali dada dan perut Parno sampai organ hati dan ususnya keluar. Keesokan harinya mayat Parno ditemukan oleh warga. Warga marah besar karena mereka sudah mengetahui tabiat Mbok Mardia yang sesungguhnya berdasarkan cerita ketiga teman ronda Parno. Warga berbondong mendatangi rumah Mbok Mardia, namun nihil, Mbok Mardia sudah lebih dulu kabur. Ternyata tanpa diketahui oleh siapapun, Mbok Mardia sudah membangun sebuah rumah sederhana di tengah hutan. Rumah tersebut memang telah dipersiapkan untuk pelariannya, kalau-kalau dia diketahuan oleh warga. Semenjak pembunuhan Parno, Mbok Mardia sama sekali tidak pernah terlihat lagi. Karena ia sedang mengandung bayi di rumah pelariannya, dia pun kembali memperkerjakan Yuparti, abdi yang paling setia melayaninya. Yupartilah yang mencari seluruh kebutuhan Mbok Mardia. Mbok Mardia memiliki warisan yang sangat banyak. Tidak heran meskipun dirinya tidak bekerja, hartanya tidak akan habis, meskipun terus-menerus ia gunakan. 9 bulan kemudian Mbok Mardia pun melahirkan. Dengan dibantu oleh Yuparti, Mbok Mardia lagi-lagi melahirkan bayi dengan kelainan langka atau siklopia. Dan seperti biasa, Mbok Mardia kembali memakan daging bayinya hidup-hidup dan disisakannya otak dari bayi tersebut. Dan setiap malam bulan purnama, Mbok Mardia pasti memakan otak-otak bayi yang ternyata itu semua adalah bayinya sendiri alias anak yang dikandungnya selama 9 bulan lamanya. Dan ketika turun hujan, di saat itulah Mbok Mardia harus menampung airnya dan menengadahkan wajahnya ke langit agar dirinya selalu awet muda dan kecantikannya tidak akan pernah sirna. Sejak kelahiran bayi yang terakhir, Mbok Mardia dibuat bingung, memikirkan bagaimana ia mendapatkan mangsa laki-laki lagi untuk bisa menghamili dirinya.
Karena syarat agar ia tetap awet muda adalah dia harus mengkonsumsi daging bayi dan otak dari darah dagingnya sendiri, tidak bisa bayi orang lain. Dan laki-laki yang menghamilinya pun harus memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu memiliki rambut ikal, memiliki tai lalat di wajah, serta lahir di hari pasaran Jawa Kliwon. Dan Mbok Mardia sudah paham betul mana orang-orang yang lahir di hari Kliwon, bahkan tanpa ia harus bertanya. Makanya dia tidak sembarang laki-laki bisa menghamilinya. Mbok Mardia tidak mungkin kembali ke desa Pekuncen karena namanya sudah dicap buruk di sana. Akhirnya dia menyuruh Yuparti untuk mencarikan laki-laki dari desa sebelah. Pergilah Yuparti ke desa sebelah. Di sana ia membuat semacam sayembara yang diperuntukkan pemuda gagah untuk bisa menikahi Mbok Mardia yang sangat cantik dan kaya raya. Ramai pemuda berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Mardia yang ada di tengah hutan. Lagian, siapa juga yang tidak tertarik dengan iming-iming tersebut? Mbok Mardia mulai menseleksi satu persatu pemuda yang datang, dan dia menemukan setidaknya 6 pemuda yang sesuai dengan kriteria yang ia cari. Keenam pemuda tadi dikumpulkan oleh Mbok Mardia. Sampean-sampean semua adalah 6 dari sekian banyak pemuda yang datang di hari ini. Kalian yang menurutku masuk kriteria calon pasanganku. Sekarang kalian aku beri tantangan untuk bisa mencarikan aku air hujan yang rasanya lezat dan asin. Bawalah ke sini seminggu kemudian. Keenam pemuda tadi pun bubar. Namun liciknya Mbok Mardia, ia menahan satu pemuda yang paling belakang dan membisikkannya sesuatu. Kamu nanti malam bisa datang ke kamarku jam 2 malam. Rayu Mbok Mardia dengan jurus centilnya yang menggoda. Pemuda itu pun sangat bersemangat. Tepat jam 2 malam pemuda tadi mengetuk jendela kamar Mbok Mardia. Mbok Mardia pun mempersilahkan ia masuk, dan mereka mulai melakukan hubungan terlarang. Menjelang subuh pemuda tersebut pamit hendak pulang. Namun ketika ia sedang merapikan bajunya, Mbok Mardia menusuknya dari belakang. Pemuda tadi langsung terkapar dengan darah yang mengalir deras di lantai kamar Mbok Mardia. Ia pun mati seketika itu juga. Seperti korban-korban sebelumnya, Mbok Mardia memotong-motong tubuh pemuda tadi menjadi beberapa bagian, dan sebagian dagingnya ia makan. Seminggu kemudian kelima pemuda yang tersisa datang ke rumah Mbok Mardia dengan membawanya air hujan. Mbok Mardia mencicipi satu persatu air hujan dalam ember mereka, dan ternyata tidak ada satupun air hujan yang menurutnya lezat dan asin sesuai permintaannya. Mbok Mardia tiba-tiba saja murka. Dia mengambil pisau di dapur dan langsung menusuk-nusuk kelima pemuda tadi. Namun salah satu pemuda yang bernama Kusto berhasil merebut pisau dari genggaman tangan Mbok Mardia dan langsung kembali menusuk Mbok Mardia. Terjadi pertengkaran berdarah di sana. Yuparti yang mendengar keributan pun turut serta membantu Mbok Mardia. Bahkan Yuparti menggunakan gergaji mesin yang akhirnya menewaskan keempat pemuda dengan begitu ganas. Sementara Kusto berhasil lari dengan menahan luka tusukan di perutnya. Yuparti melihat Mbok Mardia yang terkapar dengan leher yang hampir putus, namun ia belum mati. Waktuku sudah datang, Yuk. Aku harus pergi. Aku minta ke kamu, semua rumah, tanah, hartaku, kamu simpan untuk dirimu dan anak cucumu, ucap Mbok Mardia di akhir hayatnya. Tidak berselang lama ia menghembuskan nafas terakhir. Sementara Kusto telah sampai di desa Pekuncen. Di sana ia diberi pertolongan warga dan menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan kelima pemuda lain. Perempuan bajingan, ternyata yang selama ini kita cari bersembunyi di hutan sana. Sekarang kita harus ke sana untuk memusnahkan perempuan itu, teriak salah satu warga yang terlihat sangat murka. Akhirnya beberapa warga desa Pekuncen beramai-ramai mendatangi kediaman Mbok Mardia. Namun sayangnya ia hanya menemukan kelima jasad pemuda yang sudah terbunuh dengan ganas. Tanpa pikir panjang, warga membakar rumah Mbok Mardia sampai habis tidak tersisa. Warga mencari Mbok Mardia di sekitaran rumah, namun tidak ditemukan juga. Karena tanpa mereka sadari, jasad Mbok Mardia telah dibawa Yuparti menuju rumah Mbok Mardia yang ada di desa Pekuncen. Di rumah Mbok Mardia, Yuparti membaringkan Mbok Mardia di pendopo pribadinya. Karena cinta dan abdinya yang setia, Yuparti merasa sangat bersedih dan kehilangan Mbok Mardia. Akhirnya dia mencari berbagai cara agar bisa kembali menghidupkan Mbok Mardia. Yuparti teringat bahwa Mbok Mardia yang sejatinya menganut ajaran sekte keabadian memiliki banyak sekali buku-buku mantra sesat. Ia bergegas menuju ruang kamar Mbok Mardia dan mencari buku yang sekiranya bisa digunakan untuk menghidupkan Mbok Mardia.
Namun, nyatanya usaha Yuparti sia-sia. Ia justru terbunuh begitu saja oleh sesuatu hal yang sangat mengerikan. Berwujud dedemit yang sangat besar berwarna hitam dengan rambut panjang menjulur ke lantai, mata merah darah, dan taring yang tajam. Makhluk tersebut menyerang Yuparti yang sedang mengorek-ngorek koleksi buku-buku mantra sesat milik Mbok Mardia. Yuparti mati dalam kondisi yang mengenaskan, dengan tubuh yang tidak lagi berbentuk karena makhluk tadi mencapik-capik tubuh Yuparti. Setelah kejadian tersebut, tidak satupun warga yang mengetahui hal tersebut. Bahkan mereka sama sekali tidak mencari Mbok Mardia ke rumah aslinya, yaitu yang ada di desa Pekuncen. Mereka berpikir bahwa Mbok Mardia telah lari lebih jauh lagi untuk menghindari amukan massa. 2 tahun semenjak kejadian tersebut, tidak ada hal yang aneh terjadi di desa Pekuncen. Namun tidak satupun warga berani melewati kawasan rumah Mbok Mardia. Karena katanya, pernah beberapa kali orang lewat sekitaran rumah Mbok Mardia. Mereka melihat ada sosok perempuan yang sangat mirip dengan Mbok Mardia, namun ia bertingkah aneh. Seorang tukang bakso yang pada suatu malam melewati area rumahnya mengaku dipanggil-panggil oleh suara perempuan yang hendak membeli baksonya. Perempuan tersebut keluar dengan setengah berlari dari rumah Mbok Mardia. Tukang bakso itu pun kebingungan, karena setahu dia rumah Mbok Mardia telah lama kosong. Namun gelagat perempuan tadi tidak janggal pada awalnya. Sampai setelah sebungkus bakso selesai, si tukang bakso pun menyerahkan kepada perempuan tadi. Perempuan tadi tiba-tiba menyeringai, sembari lehernya perlahan-lahan sobek dengan sendirinya, sehingga darah bercucuran dari sana, membasahi baju dan lengan perempuan itu. Cerita lain juga datang dari seorang pemuda yang suatu malam melewati area rumah Mbok Mardia dengan menaiki sepeda ontelnya. Tepat di depan pintu gerbang rumah Mbok Mardia yang sudah berkarat, pemuda tadi merasa boncengannya sangat berat, sampai-sampai ia kesulitan mengayuh. Dia berkali-kali menengok ke belakang, namun boncengannya kosong. Kejadian tersebut berakhir dengan ban belakang sepeda pemuda tadi bocor tanpa sebab, yang menyebabkan ia mau tidak mau harus menuntun sepedanya. Saat menuntun inilah ia mengaku mendengar suara-suara tertawa cekikikan yang menggema, yang entah berasal dari mana. Pemuda tadi juga melihat ada seorang perempuan mengenakan kemben dengan rambut berkonde di pelataran rumah Mbok Mardia. Perempuan tersebut berparas sangat ayu. Ia melambai-lambai kepada pemuda tadi seolah-olah mengajaknya untuk mampir. Namun ia tidak menghiraukan perempuan itu. Ia hanya bolak-balik melafalkan doa-doa sebisanya. Tetapi yang terjadi selanjutnya justru lebih mengerikan. Tiba-tiba saja perempuan tadi sudah berdiri di depan pemuda tadi. Perempuan itu komat-kamit seperti melafalkan sebuah mantra yang entah apa artinya. Kemudian ia tertawa-tawa tidak karuan seperti orang gila. Perempuan itu juga merangkak-rangkak di jalan tanah yang pemuda tadi lewati, sambil kuku-kukunya yang panjang menggaruk-garuk tanah tersebut. Pemuda tadi pun lari terbirit-birit sampai ke rumahnya. Ia meninggalkan sepedanya di jalan tadi. Ia menceritakan kejadian yang ia alami kepada keluarganya. Bapaknya yang mulai penasaran menceritakan kepada beberapa warga. Keesokan harinya di siang hari, warga mendatangi rumah Mbok Mardia. Mereka mendobrak pintu gerbang rumah itu yang terkunci rapat. Pelatarannya yang sudah ditumbuhi rumput liar setinggi dada, mereka tebas untuk memudahkan jalan mereka. Sampailah mereka di depan pintu utama rumah Mbok Mardia. Mereka mencoba membuka, namun terkunci. Lagi-lagi mereka harus mendobraknya. Aneh, rumah itu sudah 2 tahun kosong, tetapi perabotan di dalamnya masih sangat terawat. Lantainya pun bersih, seperti ada yang membersihkan setiap hari. Saklar-saklar lampu pun masih berfungsi dengan baik. Bagaimanapun juga, rumah itu bisa dikatakan rumah paling mewah di desa Pekuncen, di mana di dalamnya terdapat barang-barang antik yang bernilai fantastis. Di ruang tengah terdapat banyak sekali pajangan-pajangan kepala rusa dengan tanduk yang eksotis, dan semuanya sangat terawat serta rapi. Mereka menelisik ke beberapa kamar, sampai mereka meyakini sebuah kamar itu milik Mbok Mardia, karena terdapat bingkai-bingkai foto potret Mbok Mardia. Dan di sana yang mengejutkan adalah mereka menemukan tulang belulang manusia. Yang mereka duga itu adalah tulang belulang Mbok Mardia. Warga kemudian membereskan tulang-tulang itu untuk dikuburkan dengan layak. Mereka menelusuri setiap sudut ruangan rumah Mbok Mardia yang besar. Tidak ditemukan hal aneh apapun, kecuali sebuah pendopo kecil. Yang di temboknya tergambar jelas kepala rusa dengan tanduk yang panjang.
dan ada lambang bintang di dahinya. Ruangan tersebut pun terlihat sangat-sangat terawat, bahkan ada sisa-sisa lilin yang sepertinya baru dinyalakan malam sebelumnya karena terlihat dari lelehan-lelehannya. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara laki-laki yang sepertinya butuh pertolongan. Mereka mencari sumber suara tersebut dan akhirnya mereka menemukan sebuah pintu kecil berukuran 1 x 1 meter berwarna merah. Mereka masuk lewat pintu tersebut dengan menundukkan badan. Dan di sana terdapat ruangan kosong dan luas yang berisi puluhan laki-laki yang diikat kaki dan tangannya di sebuah kursi. Mulutnya telah disobek sisi kanan dan kiri sampai mendekati ujung telinga dan terdapat tali yang menyumpal mulut-mulut mereka. Betapa mengerikan dan menyedihkan suasana di dalam ruangan tersebut. Mereka mengeram-ngeram meminta pertolongan. Warga bergegas membuka satu persatu ikatan tali di tangan-tangan mereka yang ternyata tali tersebut terikat dengan sangat erat. Kemudian mereka dikejutkan dengan suara deritan pintu lain di ruangan tersebut. Di sanalah mereka melihat sosok Mbok Mardia keluar dengan wajah yang sangat murka. Namun anehnya, Mbok Mardia kian terlihat cantik dan muda. Wajahnya, kemolekan tubuhnya seperti tidak pernah lekang oleh waktu. Warga yang dibuat termenung sejenak kemudian kembali tersadar ketika para laki-laki yang diikat mulai meronta-ronta minta dilepaskan. Namun sayang, Mbok Mardia telah membawa sebuah gergaji mesin di tangannya. Ia membabi buta hendak menyerang satu persatu warga yang ada di sana. Beberapa warga telah berhasil ia bunuh dan yang lain berhasil kabur melalui jendela. Warga yang berhasil selamat tanpa berpikir panjang segera mengumpulkan daun-daun pisang kering di sekitar rumah Mbok Mardia, lalu mereka pun membakarnya. Api melahap hebat hanya dalam waktu yang cepat. Karena rumah Mbok Mardia ini memiliki halaman depan dan belakang, samping kanan dan kiri yang luas dan banyak pepohonan, jadi sangat memudahkan api menjalar. "Bagaimana nasibnya laki-laki yang ada di dalam sana?" tanya seorang warga yang menyadari bahwa masih ada belasan nyawa yang mungkin masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun warga lain justru tidak acuh dan memilih mengakhiri semua. Tidak berselang lama terdengar suara jeritan seseorang perempuan dari dalam rumah. Suara-suara laki-laki yang berteriak pun terdengar tidak kalah kencang. Suasana di sana sangat riuh. Lalu Mbok Mardia yang tubuhnya dipenuhi api mendadak menerobos keluar jendela mendekati kerumunan warga yang ada di halaman samping kiri rumahnya. Mbok Mardia setengah berlari dengan menyeret kaki kanannya yang sudah hangus terlalap api. Separuh wajahnya pun telah hancur dan tulang-tulangnya sedikit meleleh. Namun anehnya dia tetap belum mati. Bahkan dirinya masih mampu membawa sebuah parang di tangan kanannya. Ia berniat untuk menghabisi warga di sana. Namun tiba-tiba hujan turun dengan begitu derasnya. Api di tubuh Mbok Mardia hilang dan tulang-tulang mendadak menyusut seperti air. Terjatuh di tanah begitu saja. Menjadi tubuh yang tidak berbentuk, yang tersisa hanya semacam genangan minyak. Warga khawatir Mbok Mardia akan bangkit lagi. Mereka melihat sebuah bayangan seperti asap hitam tebal keluar dari bekas tubuh Mbok Mardia. Asap itu memiliki mata merah darah dengan taring yang tajam. Makhluk itu menyeringai ke arah warga sebelum disusul tawa mengejek. Kemudian sosok tadi berlalu lenyap begitu saja diguyur air hujan. Setelah menunggu cukup lama, warga benar-benar memastikan bahwa Mbok Mardia telah benar-benar lenyap. Dan setelah mereka yakin, mereka berlanjut menuju puing-puing rumah Mbok Mardia. Tepatnya di ruangan tempat penyekapan para laki-laki tidak dikenal tadi. Mereka telah hangus terbakar dengan tangan dan kaki yang masih terikat di kursi. Beberapa warga yang telah terbunuh oleh Mbok Mardia pun bergelimpangan di lantai dengan tubuh yang hitam tidak berbentuk. Mereka pun berbondong mengeluarkan jasad korban satu persatu untuk dikuburkan dengan layak. Sampai saat ini cerita tentang Mbok Mardia masih teringat jelas, menjadi dongeng turun-temurun dari mulut ke mulut. Biasanya digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak bandel. Kalau bandel, nanti diculik Mbok Mardia. Sedangkan rumah Mbok Mardia hanya tersisa puing-puingnya saja. Warga memutuskan tanah warisan peninggalan digunakan sebagai tanah wakaf bagi orang-orang miskin.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.